salah satu admin di Segudang Ilmu Channel. Nah, kali ini aku bakal membahas salah satu topik yang menarik dan mungkin teman-teman udah pada tahu sih sebenarnya tentang apa yang ingin aku bahas. Nah, jadi aku bakal bahas hari ini tuh yaitu tentang Kampus Merdeka. Nah, sebelumnya aku memiliki pengalaman mengikuti program Kampus Merdeka itu sebanyak 2 kali. Yang pertama, aku pernah mengikuti pertukaran mahasiswa Merdeka angkatan kedua, yaitu di penempatan di Universitas Negeri Yogyakarta. Dan sekarang aku sedang menjalani studi independen bersertifikat di Sekolah Ekspor Nasional, mengambil Digital Exporter. Nah, langsung saja kita bahas tentang pengertian Kampus Merdeka. Jadi Kampus Merdeka adalah bagian dari kebijakan Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek yang memberikan seluruh mahasiswa kesempatan untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat mereka dan terjun langsung ke dunia kerja sebagai langkah persiapan. Sebenarnya program Kampus Merdeka itu ada 8, namun yang menjadi unggulan atau mungkin banyak mahasiswa mengenal itu ada 5 program. Yang pertama itu ada IISMA atau Indonesian International Student Mobility Award. Kemudian yang kedua itu ada MSIB atau Magang dan Studi Independen Sertifikat. Yang ketiga yaitu Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Lalu yang keempat ada Kampus Mengajar, dan terakhir itu ada Wirausaha Merdeka. Sebenarnya ada beberapa program lainnya itu kayak Bangkit by Google, Go Student Traveloka. Terus ada Praktisi Mengajar. Yang pertama itu kita bakal membahas tentang program IISMA atau Indonesian International Student Mobility Award. Nah, IISMA ini adalah merupakan bagian dari program Kampus Merdeka atau MBKM yang tujuannya itu membiayai mahasiswa dalam program mobilitas internasional ke perguruan tinggi dan industri terbaik di dunia. Nah, jadi IISMA ini memberikan kita kesempatan untuk mobilitas ke universitas ternama di luar negeri, dan ini dibiayai langsung oleh pemerintah, mulai dari tiket keberangkatan, lalu bantuan biaya hidup bulanan, serta asuransi kesehatan dan lain-lain. Yaitu ada MSIB atau Magang dan Studi Independen Sertifikat. Jadi program MSIB ini merupakan program persiapan karir yang komprehensif dan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar di luar program studi dengan jaminan konversi SKS yang diakui perguruan tinggi. Jadi Magang dan Studi Independen Bersertifikat ini terdiri dari banyak perusahaan yang mendaftarkan dirinya untuk menerima mahasiswa magang. Nah, dan ada keuntungan mengikuti program MSIB ini, yaitu kita mendapatkan uang saku yaitu sebesar 2.800.000, kemudian konversi 20 SKS, dan tentunya pengalaman karir di perusahaan yang kita tuju. Yang ketiga itu ada program pertukaran mahasiswa Merdeka. Nah, yang biasa itu disingkat dengan PMM. Jadi PMM itu merupakan sebuah program mobilitas mahasiswa selama 1 semester untuk mendapatkan pengalaman belajar di perguruan tinggi dimanapun di Indonesia yang memiliki tujuan memperkuat persatuan dalam keberagaman. Jadi pada batch kedua aku alhamdulillah lulus di salah satu universitas negeri di Yogyakarta, yaitu Universitas Negeri Yogyakarta, dan di sana aku berkesempatan untuk kuliah selama 1 semester. Banyak hal yang aku dapat dari program PMM ini. Yang pertama, aku belajar banyak hal itu dari program Modul Nusantara. Nah, ini adalah program unggulan dari PMM itu sendiri. Jadi Modul Nusantara ini bertujuan kita untuk memahami atau mengenal budaya, sejarah, bahkan seni di provinsi yang kita tuju. Atau misalnya kayak aku kan penempatannya di Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi aku kesempatannya itu untuk mengenal sejarah, budaya, dan seni di provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Dan ini adalah salah satu program yang banyak peminatnya karena kita bisa berinteraksi langsung dari mahasiswa dari Sabang sampai Merauke. Terus yang keempat ada program Wirausaha Merdeka. Jadi program Wirausaha Merdeka ini tergolong baru karena masih baru, karena sebelumnya masih 2 angkatan. Jadi program Wirausaha Merdeka itu adalah bagian dari program Kampus Merdeka yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar melalui kegiatan wirausaha. Jadi di program ini kita kayak belajar biasa, tapi kita spesifik belajar tentang Wirausaha Merdeka, baik itu bahas tentang digital marketing, mungkin tentang strategi pemasaran, bagaimana caranya mendesain produk, mendesain kemasan, dan membuat laporan keuangan serta membuat laporan laba rugi. Pada Wirausaha Merdeka itu untuk melatih mahasiswa itu
agar nantinya setelah tamat dari perguruan tinggi itu bisa membuka wirausaha dan membuka lapangan pekerjaan baru di Indonesia. Kelima itu ada kampus mengajar. Jadi kampus mengajar ini merupakan kanal pembelajaran yang memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk belajar di luar kampus selama 1 semester guna melatih kemampuan menyelesaikan permasalahan yang kompleks, menjadi mitra guru untuk berinovasi dalam pembelajaran, pengembangan strategi, dan model pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Jadi dari pengalaman teman-teman yang aku pernah dengar, jadi kampus mengajar ini kita itu diberikan kesempatan untuk mengajar di sekolah-sekolah, di SMP, di SMA, di SD, dan itu langsung bermitra dengan guru. Bagaimana kita mengembangkan pembelajaran yang mampu menarik siswa-siswi agar tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya aku bakal membahas tentang apa aja sih yang harus dipersiapkan sebelum mengikuti program Kampus Merdeka. Jadi yang pertama itu kita harus membuat akun Kampus Merdeka, karena di sana itu bakal dilaporin laporan bulanan kita atau kegiatan apa aja yang kita lakukan selama kita mengikuti program tersebut. Jadi yang paling utama itu kita harus membuat akun Kampus Merdeka di portal Kampus Merdeka sendiri. Lalu yang kedua itu surat rekomendasi dari universitas asal. Ini adalah salah satu dokumen yang penting untuk kita yang ingin mengikuti program Kampus Merdeka, karena ini adalah bukti bahwa universitas itu mengizinkan kamu atau siap menerima konversi dari hasil kegiatan tersebut. Jadi mungkin kamu bisa minta surat rekomendasi itu langsung ke fakultas atau mungkin langsung ke pimpinan universitasnya langsung. Lalu yang ketiga itu ada surat pertanggungjawaban mutlak yang ditandatangani pimpinan universitas. Nah kalau di kampus aku itu surat pertanggungjawaban mutlak itu diminta langsung ke unit MBKM. Jadi kami tuh tinggal mengisi template kemudian dikasih ke MBKM dan itu udah diurus langsung sama pihak MBKM-nya. Lalu yang keempat itu ada transkrip nilai sementara. Jadi transkrip nilai sementara ini salah satu juga dokumen yang penting yang akan diajukan nanti di portal Kampus Merdeka. Lalu yang kelima ada kurikulum vitae atau CV. Jadi di salah satu syarat di Kampus Merdeka itu, di portal Kampus Merdeka itu ada CV. Jadi kita wajib membuat CV yaitu yang terdiri dari nama, pengalaman, deskripsi singkat, dan mungkin pengalaman organisasi dan pengalaman. Lalu yang keenam itu ada scan KTP, BPJS Kesehatan, sertifikat pengalaman organisasi, dan dokumen tambahan itu opsional. Tahapan-tahapan untuk mengikuti program Kampus Merdeka yaitu yang pertama membuat akun di portal Kampus Merdeka. Ini adalah hal yang paling penting seperti yang aku katakan sebelumnya, karena nantinya kita bakal memberikan laporan terkait kegiatan yang kita lakukan selama berkegiatan di sana untuk diisi di laporan di portal Kampus Merdeka. Lalu yang kedua, kita memilih kegiatan Kampus Merdeka yang mana yang akan dipilih dan diikuti. Jadi selama satu semester tuh hanya boleh satu program Kampus Merdeka yang kita ikuti. Jadi kalau misalnya kalian pengen ikut program pertukaran mahasiswa Merdeka dan kalian mencoba magang studi independen bersertifikat, jadi kalian harus memilih salah satu di antara keduanya. Lalu yang ketiga itu mempersiapkan segala berkas yang dibutuhkan. Seperti yang aku katakan tadi, mulai dari transkrip nilai, surat rekomendasi, dan surat pertanggungjawaban mutlak itu harus ada dan dilampirkan di portal Kampus Merdeka. Lalu yang keempat adalah mendaftarkan diri ke kegiatan Kampus Merdeka yang akan dipilih nantinya. Lalu selanjutnya kita akan melakukan survei kebinekaan. Jadi survei kebinekaan ini adalah salah satu faktor penting yang menentukan kita apakah kita nantinya diterima di program Kampus Merdeka atau tidak. Karena salah satu penilaian dari program Kampus Merdeka itu adalah dari survei kebinekaan ini. Jadi kalau bisa hasilnya harus maksimal. Dan yang terakhir adalah menunggu hasil pengumuman seleksi. Sekian pembahasan terkait program Kampus Merdeka. Kalau kalian mau sharing boleh komen di kolom komentar. Nah sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Ya, kekurangan atau kesalahan yang saya sampaikan bisa kok macam pidato kisahku. Kisahmu tuh ada kekurangan. Apa yang aku bilang? Belum. Dah. Bisa DM aja. Kesalahan dan kekurangan.